Keren. Presiden Jokowi masuk 13 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Para kadrun pun makin setruk, bahkan kejang-kejang. Jid, tapi di mall, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau kita bicara tentang Presiden Jokowi, memang tidak akan pernah ada habisnya, terutama kekaguman rakyat terhadapnya. Dan yang sangat mengagetkan, bukan hanya pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang melejit sampai masuk ke dalam negara terbesar ke-7 di dunia, melainkan Presiden Jokowi secara personal mendapatkan gelar 13 muslim paling berpengaruh di dunia. Presiden Jokowi diperintahkan masuk dalam daftar 50 besar dari 500 tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh pada tahun 2023. Presiden Jokowi pun berada di urutan ke-13 dari 500 tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh, yaitu pada tahun 2023. Presiden Jokowi berada satu tingkat di bawah ulama terkemuka Arab Saudi, yaitu Sheikh Salman Al-Huda yang berada di peringkat 12. Selain Presiden Jokowi, ada nama Ketua PBNU Yahya berada di urutan 19 dan penceramah Habib Lutfi bin Yahya di peringkat 30. Sementara pada peringkat pertama diduduki oleh Raja Salman dari Arab Saudi. Urutan kedua, pemimpin tertinggi dari Iran, Ayatollah Ali dan Emir Hatta yakni Sheikh Tamim bin Muhammad At-Thani. Di posisi ketiga selain itu ada Presiden Turki Recep Erdogan. Pada peringkat keempat, pemerintahan ini semakin membuat rakyat Indonesia pun patut bangga akan segala pencapaian Presiden Jokowi yang dikenal dunia sebagai pemimpin yang bisa membuat Indonesia menjadi rasa baru dunia. Bahkan Presiden Jokowi tercatat menjadi salah satu tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia. Dan hal ini pasti akan membuat para pembencinya semakin sewot kejang-kejang, kesurupan, dan mungkin juga bisa bunuh diri. Terutama para pembenci yang mengaku-ngaku paling dekat dengan ilahi, paling agamis, paling suci, dan pewaris tanah surgawi. Para musuh-musuh Presiden Jokowi selalu membangun narasi bahwa Presiden Jokowi bukan seorang muslim, presiden yang anti terhadap Islam, seorang komunis tulen. Kita para masyarakat negeri ini semua juga pada tahu siapa-siapa ulama abal-abal yang selalu memelihara kata-kata kotor pada mulutnya, yaitu dalam menebar fitnah untuk menjatuhkan Jokowi. Bahkan kita semua masih ingat ucapan-ucapan seseorang yang diulamakan oleh sebagian masyarakat bahwa Jokowi akan melarang ke masjid dan semua masjid di Indonesia akan ditutup secara total. Fitnah-fitnah kecil tersebut pun tidak terbukti. Memang virus yang paling berbahaya sebenarnya bukan virus COVID dan sebagainya, tapi virus kadrunlah yang paling berbahaya. Virus ini bila menjangkiti manusia, mulut orang-orang yang terinfeksi akan selalu teriak-teriak kayak orang kesurupan, selalu memfitnah, mencaci, mencela. Apa-apa adalah salah Jokowi. Bagi mereka yang terpapar virus kadrun ini, Jokowi sama sekali tidak ada benarnya. Tapi semua fitnah-fitnah ini bisa dilalui oleh Jokowi dengan kesabaran yang tinggi. Bukan hanya isu-isu sara yang dilontarkan para musuh-musuh Jokowi untuk menyerang Jokowi. Bahkan orang-orang yang selalu menjadikan isu-isu agama terus mereka menggaungkan, yaitu untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.
Kalau kita bicara tentang Presiden Jokowi, memang tidak akan pernah ada habisnya, terutama kekaguman rakyat terhadapnya. Dan yang sangat mengagetkan, bukan hanya pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang melejit sampai masuk ke dalam negara terbesar ke-7 di dunia, melainkan Presiden Jokowi secara personal mendapatkan gelar 13 Muslim paling berpengaruh di dunia. Presiden Jokowi diperintahkan masuk dalam daftar 50 besar dari 500 tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh pada tahun 2023. Presiden Jokowi pun berada di urutan ke-13 dari 500 tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh, yaitu pada tahun 2023. Presiden Jokowi berada satu tingkat di bawah ulama terkemuka Arab Saudi, yaitu Sheikh Salman Al-Huda yang berada di peringkat 12. Selain Presiden Jokowi, ada nama Ketua PBNU Yahya berada di urutan 19 dan penceramah Habib Lutfi bin Yahya di peringkat 30. Sementara pada peringkat pertama diduduki oleh Raja Salman dari Arab Saudi. Urutan kedua, pemimpin tertinggi dari Iran, Ayatollah Ali dan Emir Hatta yakni Sheikh Tamim bin Muhammad At-Thani. Di posisi ketiga selain itu ada Presiden Turki Recep Erdogan. Pada peringkat keempat, pemerintahan ini semakin membuat rakyat Indonesia pun patut bangga akan segala pencapaian Presiden Jokowi yang dikenal dunia sebagai pemimpin yang bisa membuat Indonesia menjadi rasa baru dunia. Bahkan Presiden Jokowi tercatat menjadi salah satu tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia. Dan hal ini pasti akan membuat para pembencinya semakin sewot kejang-kejang, kesurupan, dan mungkin juga bisa bunuh diri. Terutama para pembenci yang mengaku-ngaku paling dekat dengan ilahi, paling agamis, paling suci, dan pewaris tanah surgawi. Para musuh-musuh Presiden Jokowi selalu membangun narasi bahwa Presiden Jokowi bukan seorang muslim, presiden yang anti terhadap Islam, seorang komunis tulen. Kita para masyarakat negeri ini semua juga pada tahu siapa-siapa ulama abal-abal yang selalu memelihara kata-kata kotor pada mulutnya, yaitu dalam menebar fitnah untuk menjatuhkan Jokowi. Bahkan kita semua masih ingat ucapan-ucapan seseorang yang diulamakan oleh sebagian masyarakat bahwa Jokowi akan melarang ke masjid dan semua masjid di Indonesia akan ditutup secara total. Fitnah-fitnah kecil tersebut pun tidak terbukti. Memang virus yang paling berbahaya sebenarnya bukan virus COVID dan sebagainya, tapi virus kadrunlah yang paling berbahaya. Virus ini bila menjangkiti manusia, mulut orang-orang yang Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.